Pemirsa, Bareskrim Polri memastikan keaslian ijazah sarjana milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo sekaligus menghentikan penyelidikan. Bagaimana nasib kasus lain seperti dugaan fitnah yang dilaporkan Jokowi terhadap 5 orang termasuk Roy Suryo di Polda Metro Jaya? Kita bahas bersama pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Aditya. Baik, Prof, ini dengan Bareskrim menghentikan penyelidikan kasus ijazah palsu karena tidak ada unsur pidana, apa artinya menurut Anda? Ya, jadi dalam konsep hukum namanya penghentian itu ada 4 dimensi. Satu, penghentian demi hukum, itu kalau memang terdakwa meninggal atau tersangka meninggal, daluarsa, ya, nebis in idem. Ya. Kedua, penghentian demi kepentingan hukum. Demi kepentingan hukum itu bicara ternyata bukan merupakan tindak pidana atau bukti kurang. Nah, ketika demi kepentingan hukum ini, nanti suatu saat memang kalau ditemukan bukti baru bisa. Karena penghentian itu sebagai bentuk kepastian. Hukum itu harus selesai. Yang ketiga, dihentikan demi kepentingan umum. Itu kalau kaitannya dengan kewenangan Jaksa Agung, deponir. Yang keempat, sekarang perkembangan, dihentikan karena restoratif justice. Dan gitu. 4 ini sebagai bentuk perkembangan ilmu hukum yang sekarang. Nah, dalam kasus yang sekarang dihentikan oleh Bareskrim, masuk dihentikan demi kepentingan hukum. Karena bukti tidak cukup. Bukan merupakan tidak ada suatu delik yang kesana. Itu yang sekarang berkembang. Oleh karena itu dalam hal seperti ini ya, suka atau tidak suka, kita harus hormati dalam kepentingan penghentian oleh penyelidikan Bareskrim tadi. Baik, seperti apa sih sebetulnya cek uji laboratorium yang lab forensik yang dilakukan oleh Bareskrim ini? Kan juga masih banyak yang menyaksikan orang-orang yang misalnya sangat percaya dengan Roy Suryo misalnya, ini kan masih meragukan tuh keterangan yang disampaikan polisi. Nah, sebetulnya seperti apa proses yang dilakukan polisi sampai terus akhirnya menyatakan bahwa ijazah ini identik? Ya, forensik hadir karena untuk kepentingan pembuktian. Forensik hadir karena ada keraguan. Disinilah ilmu bantu untuk mengungkap suatu perkara. Ya, dalam hal ini, karena ini merupakan sudah kaitannya pembuktian lab for, maka ahli-ahli lab for itu yang akan menghentikan misalkan tulisan tentang ijazah, tentang stempel, tentang foto, tentang tanda tangan, tentang huruf, tentang tinta, dan sebagainya. Itulah yang dihasilkan dalam suatu pembuktian. Lah, sayangnya kemarin dalam suatu pembuktian hasil lab tersebut, harusnya disandingkan dengan pihak yang mengeluarkan, yaitu UGM. Ya. Loh, apakah betul sih seperti ini? Nah, gitulah. Lah, ini kemarin baru hasil dari ahli forensik. Lah, ahli forensik itu sebetulnya ini adalah untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Artinya, bukti itu untuk mengungkap, membantu keyakinan hakim bahwa ada suatu yang bermasalah, tapi sudah dibuktikan secara ilmiah. Kan begitu. Tapi juga tidak salah ketika Bareskrim kemarin sudah menentukan seperti itu, karena dugaannya adalah ijazah palsu. Maka dicek dulu apakah ini ijazah asli atau tidak. Dengan paparan yang kemarin, saya kira cukup. Baik perbandingnya di antara rekannya sudah ada, baik teman-temannya juga sudah diperiksa dan sebagainya. Memang masalah kebenaran absolut, maka saya katakan tadi bahwa kebenaran itu masih relatif. Jadi penghentian tadi adalah penghentian demi kepentingan hukum. Jadi suatu saat seandainya ditemukan, ya jalan. Tapi sementara ini adalah berhenti dari kasus penyelidikan karena tidak ditemukan bukti. Karena konsepnya masih lidik. Penyelidikan itu serangkaian tindakan peristiwa untuk mengungkapkan peristiwa hukum. Apakah ini peristiwa hukum atau tidak? Oh, ternyata tidak. Gitu, Mas. Itu konsep hukumnya seperti itu. Baik, tadi Anda mengatakan ada kebenaran yang relatif dan absolut. Nah, sebetulnya seperti apa kebenaran yang absolut sehingga itu bisa meyakinkan publik misalnya? Nah, dalam kasus-kasus yang terjadi, kebenaran yang absolut itu biasanya adanya suatu pembanding. Dibandingkan dengan bukti yang lain, dengan ahli yang lain. Ini kalau kita lihat kalau sudah masuk dalam suatu persidangan. Tapi ini kan kemarin belum. Kan itu. Di dalam suatu persidangan, nanti ketika penyidik atau penuntut umum mendatangkan sumber ahli dan forensik, maka ada pembanding lain. Seperti halnya misalkan Mas Ditya, yang sering terjadi itu tentang visum. Visum seseorang yang diragukan maka visum kembali. Otopsi seseorang diragukan otopsi kembali. Nah, ini yang terjadi ini harus juga seperti itu. Tapi itu kalau sudah di persidangan. Karena di situ masing-masing pihak diberikan kewenangan
untuk melakukan suatu pembuktian dalam suatu persidangan yang disebut bukti-bukti dari penuntut umum dan bukti-bukti yang meringankan dari tersangka atau terdakwa. Ya. Ini yang clear. Lah yang kemarin masih belum, masih pada tingkat pra-adjudikasi. Baik, Prof, ketika kemarin artinya masih kebenaran yang relatif belum clear, masih bisa dibawa ke ranah persidangan, terus kemudian Barreskrim menghentikan prosesnya sehingga tidak berlanjut ke persidangan. Padahal kan bisa di persidangan kemudian dibandingkan tadi ijazahnya sampai akhirnya ya memang terciptalah kebenaran absolut tadi. Ya, makanya di sini artinya penghentian tadi saya katakan penghentian demi kepentingan hukum. Artinya kalau memang suatu saat ya, kita kan masih berjalan waktu, suatu saat ada bukti-bukti baru bisa diajukan kembali. Oke. Karena penghentiannya bukan penghentian demi hukum, tapi demi kepentingan hukum. Demi kepentingan hukum, baik. Prof, selanjutnya kan gini, ada 2 laporan masyarakat, satu yang masuk ke Barreskrim yang sudah dihentikan, kemudian satu lagi yang masuk ke Polda Metro Jaya dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik gitu ya. Itu yang diajukan di Polda Metro Jaya. Nah, ini kan yang satu tetap dilanjutkan. Nanti seperti apa menurut Anda? Ya, karena yang di Barreskrim itu adalah delik umum. Delik umum itu adalah delik ketika masyarakat mengetahui ada dugaan suatu delik tindak pidana, wajib melaporkan. Umum, siapapun. Nah, sekarang yang di Polda adalah delik aduan. Oke. Aduan itu adalah delik yang merasa pada diri seseorang, yang merasa terfitnah, masa mungkin terdolimi, masa yang merasa harga dirinya, maka dia bisa mengadukan. Namanya delik aduan absolut. Kenapa absolut? Karena yang merasa sekarang adalah Pak Jokowi lah yang melaporkan. Makanya kemarin Pak Jokowi yang mengadukan terhadap delik tersebut. Pertanyaannya, apakah terkait dengan ijazah palsu? Iya, kan gitu. Karena dari ijazah tadi ada suatu kalimat-kalimat yang mungkin menurut Pak Jokowi, waduh ini saya terhina sekali, saya dalam keadaan, itu perasaan. Yeah. Nah, perasaan itulah yang harus disampaikan di dalam suatu pembuktian di satu persidangan ini. Itu subjektif sekali. Oleh karena itu dalam seperti ini masalah terkait dengan delik aduan itu diteruskan atau tidak tergantung pelapor atau pengadu dalam hal ini Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak, Mas, tidak dilanjutkan gitu. Baik. Nah, terus kalau misalnya ini katakanlah misalnya tetap dilanjutkan, artinya dengan hasil yang Barreskrim keluarkan bahwa ijazah ini identik, kemudian sampai di tahap persidangan apa yang harus dibuktikan lagi nanti sama mereka-mereka yang 5 orang yang hari ini dilaporkan di Polda Metro Jaya dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik tadi? Ya, kalau terhadap ijazah delik dugaan palsu selesai. Tapi ini delik terhadap perasaan. Perasaan akibat dari ujaran yang terkait dengan palsu-palsu kemarin, kan itu loh. Betul. Jadi perasaan, sehingga perasaan itu muncul dari siapa yang mengadukan. Kan gitu kan. Jadi kalau seandainya ini perkara itu jadi naik, mungkin pengaduan juga repot. Tapi ini karena perkara ini dihenti, berarti konsep pengaduan yang ada pada diri itu Pak Jokowi merasa sekali. Disitulah makanya tadi katakan secara teoritis diteruskan atau tidak dilakukan Pak Jokowi. Mudah-mudahan Pak Jokowi kan paling sedih masuk perkara di bawah persidangan. Dicabut, selesai semua. Jadi kalau di Barreskrim selesai, dicabut di Polda, selesai. Clear. Baik, ya artinya sekarang bolanya ini ada di tangan Pak Jokowi. Terima kasih.